Hei kamu, anak gak berguna, kerjanya belajar terus. Emang belajar bisa bikin kamu dapat duit? Tapi kan Bu, ini buat masa depan kita Bu. Di masa depan kan Calvin bisa cari duit untuk ibu. Tapi ibu butuh duitnya sekarang. Bukan nanti pas kamu gede. Kamu lihat adik kamu gak bisa minum susu gara-gara ibu harus biayain kamu sekolah. Udah mulai minggu depan kamu stop sekolah dan kamu bantu ibu cari duit. Titik. Sekolah gak ada gunanya. Tapi kan Bu, Gak ada tapi. Bisa-bisa aja tau. Siapa tuh? Calvin ya? Aku mulu. Ngapain lu anak pemulung di sini? Kenapa muka lu sedih banget? Habis kumpulin sampah ya? Kenapa lu diem dong? Berani lu lawan gue? Mentang-mentang nilai lu udah 90. Apaan ini? Sih pakai sampah. Kenapa mentang nilai lu 90 udah bangga gitu? Udah ngerasa paling jago? Buktiin keluarga lu sekarang masih didatengin debt collector kan? Daripada lu nilainya 48 masih bangga. Berani-beraninya. Wah, macem-macem lu sama gua. Ada apaan nih? Ini ada apa nih? Maksudnya apa ini? Kenapa-napa Pak, si Calvin cuma jatuh doang. Ya kan Kal? Ya, naik. Lu kenapa bisa jatuh dah? Ya sudah, baik kalau begitu. Ayo kita mulai pelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Gimana nilai ulangan kalian yang kemarin? Jelek ya sih, nggak belajar ya. Oke, nih Bapak bakal kasih bagiin ulangan kalian yang selanjutnya. Yang Bapak panggil namanya maju ke depan ya. Calvin Tan. Calvin, Bapak panggil. Panggil woi. Oh iya Pak, maaf Pak. Calvin, gimana nih Calvin? Nilainya turun. Dapat 75 kamu. Kemarin bukannya bagus. Oh iya Pak, maaf Pak, akhir-akhir ini kurang fokus aja sih Pak. Ya udah, belajar yang benar. Makasih Pak. Maksud lu tadi apa, ha? Ngomongin kayak gitu gua di kelas. Lu anak pemulung udah bagus diterima di sekolah ini juga, tau gak? Nggak kebayang gua satu keluarga anak pemulung semua. Emangnya salah kalau cuma mau belajar di sini? Salah dong. Kalau lu mah selalu salah, lu anak pemulung. Ini kursi lu bisa dikasih ke murid lain yang lebih berhak buat sekolah di sini dibanding lu anak pemulung, anak sampah. Kan gue cuma mau belajar di sini. Astaga, kontrol dong diri lu, belajar. Lu juga nggak Main-main. guna belajar di sini, lu anak sampah juga bakal jadi pemulung. Ngapain belajar? Pergi aja sana. Emangnya masa depan gue ditentuin sama lu? Mulai berani lu sama gua, anak sampah juga lu, anak pemulung. Berani banget Ngapain sih sih lu lu. di sini? Ada apa nih? Diapain dia? Mau kemana kalian, hei? Ngapain kalian tadi? Siapa itu tadi yang di sana? Nggak kenal saya apa, itu bukan teman saya. Kamu apain dia lagi? Kamu dari tadi di kelas bikin ulah mulu. Nggak ada apa-apa, Pak. Ya kan, Kal? Kita aman-aman aja kan, Kal? Jangan bohong kamu. Saya udah dengar semua percakapan kamu tadi. Ikut ke ruangan saya. Oke, Casey, Calvin, ada yang mau ceritain nggak ke saya? Tadi kalian kenapa? Kita tuh nggak kenapa-napa, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Casey. Jadi kalian nggak ada masalah apa-apa nih? Kalian nggak ada saling menindas satu sama lain? Nggak ada kan, Kal? Ya udah, baik kalau seperti itu. Casey, kamu silakan pulang. Saya harus bicara sama Calvin dulu. Ya, Makasih. baik, Pak. Oke, baik Calvin. Saya tahu tadi yang Casey ceritain itu nggak benar. Dia pasti mengada-ngada ceritanya.
dia pasti nggak menceritakan yang sebenarnya. Kamu mau ceritain ke saya nggak sebenarnya kayak gimana? Kamu diapain sama dia? Saya nggak diapa-apain pak. Kamu yakin gak diapa-apain? Ya pak. Ya udah, oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau kamu belum mau cerita ke saya nggak apa-apa juga. Tapi nilai kamu yang saya lihat sama dari laporan guru-guru yang lain, nilai kamu itu semakin menurun. Hal ini nggak boleh dibiarin, Calvin, karena sekolah kita lagi mempersiapkan kamu untuk ke sekolah internasional, sekolah yang lebih bagus melalui jalur beasiswa. Jadi nilai kamu harus kamu pertahankan, tidak boleh seperti kayak gini. Oh ya pak, mengenai itu minggu ini sebenarnya minggu terakhir saya untuk sekolah di sini pak. Oh jadi kayak gitu, Calvin. Kamu mau pindah ke sekolah yang lebih baik atau kayak gimana? Enggak pak, sebenarnya ibu saya suruh saya berhenti sekolah untuk biar saya bisa fokus cari uang pak. Oh, jadi kayak gitu, Calvin. Emangnya alasan keputusan ibu kamu itu kenapa? Sebenarnya pak, saat ini keluarga saya sedang sangat membutuhkan uang pak. Terus benar kata Casey, sepertinya saya kurang pantas di sekolah di sini. Emangnya tadi Casey ngomong apa sama kamu? Tadi kata Casey, saya gak pantas sekolah di sini karena saya anak pemulung pak. Gini Calvin, kamu pernah dengar cerita Ki Hajar Dewantara nggak? Belum pak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu pada zaman itu dia membuka satu sekolah namanya Taman Siswa. Nah karena pada zaman itu belum ada hak-hak seperti sekarang untuk kita mendapat pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara membuat sekolah itu agar anak-anak di Indonesia dia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan hak itu pantas diterima oleh semua anak-anak Indonesia, termasuk kamu, Calvin. Nggak penting kamu latar belakangnya kayak gimana, mau anak pemulung, mau anak orang kaya, semuanya dapat hak yang sama untuk pendidikan itu, Calvin. Oh begitu pak. Terus kalau urusan keuangan saya gimana pak? Nah kebetulan nih Calvin, sekolah kita lagi adain cerdas cermat yang hadiahnya berupa uang. Nah kamu bisa ikut tuh. Kamu harus mempersiapkan diri kamu dan berjanji sama saya dan keluarga kamu untuk menaikkan semua nilai-nilai kamu dan belajar dengan giat untuk mengikuti cerdas cermat ini. Oh begitu ya pak. Ntar saya usulkan ke ibu saya pak. Nah bagus begitu Calvin. Kamu harus tetap semangat dan jangan pedulikan omongan orang lain, karena kamu layak dan kamu bisa, Calvin. Iya pak, baik pak, terima kasih pak. Oke, silakan Calvin. Makasih. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, adalah seorang figur teladan yang kelompok kami pilih dalam kampanye kali ini atas rasa peduli beliau yang sangat tinggi terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia pada saat itu. Dan rasa kepedulian beliau yang sangat tinggi ini patut kita teladani dan masih relevan hingga masa sekarang. Jadi moral yang kita dapat petik dari film pendek ini adalah untuk saling peduli terhadap satu sama lain dan untuk tidak merendahkan orang lain karena setiap orang mempunyai HAM yang sama. Salah satu jenis HAM yang terdapat pada film pendek ini adalah hak untuk setiap manusia mendapatkan pendidikan yang layak. Kita juga harus saling menghargai satu sama lain dan tidak merendahkan orang lain dari berbagai jenis latar belakangnya. Jadi, mari kita hidupkan nilai Ki Hajar Dewantara seperti peran guru pada cerita ini dan saling menghargai satu sama lain. Hal yang akan menjadi keprihatinan Ki Hajar Dewantara jika beliau masih hidup di zaman sekarang yaitu permasalahan-permasalahan mengenai anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan dikarenakan oleh beberapa faktor seperti masalah finansial dan juga kurangnya pendidikan di daerah-daerah terpencil. Hal yang dapat dilakukan oleh beliau yaitu menyediakan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu serta menyediakan sarana pendidikan di daerah-daerah terpencil. Jadi
teladan yang bisa kita ambil dari Ki Hajar Dewantara itu adalah semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia ya. Jadi pendidikan itu merupakan faktor yang sangat penting untuk pengembangan diri seseorang, dan setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, jadi kita ini harus bersyukur masih mendapatkan hak untuk pendidikan yang layak, dan kita haruslah berjuang dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa.